Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menempuh tugas ujian akhir semester ekonomi mikro, di sini saya mengambil isu tentang kondisi mikroekonomi terhadap UMKM di Indonesia. Berikut pembahasan-pembahasan yang akan saya terangkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah identifikasi isu ekonomi terkini tentang UMKM. Yang kedua, analisis isu UMKM dengan konsep ekonomi mikro. Yang ketiga, dampak isu UMKM terhadap pelaku ekonomi. Dan yang keempat, saran atau solusi kebijakan terhadap teori ekonomi mikro. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah identifikasi isu ekonomi mikro terkini tentang UMKM. Pertama, perpanjangan insentif pajak bagi UMKM. Pemerintah memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi UMKM untuk meringankan beban pajak. Kebijakan ini mendapat persetujuan dan diharapkan membantu mempertahankan modal dan profit usaha. Kebijakan ini bertujuan membantu pelaku UMKM menjaga modal dan keuntungan usaha agar tetap bertahan dan berkembang. Yang kedua adalah pemberdayaan dan bimbingan UMKM. Contohnya seperti PT BNI membantu ratusan UMKM, BRI mengadakan festival UMKM, dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan yang ketiga, tantangan dari kredit macet. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus kredit macet bagi UMKM yang terdampak bencana alam. Berarti menunjukkan adanya tekanan modal atau kesulitan pembayaran di beberapa kelompok pelaku usaha karena gonjangan eksternal. Dan yang terakhir adalah fokus pada tata kelola pemerintah. Kementerian UMKM meraih predikat informatif dalam anugerah KIP 2025. Upaya pemerintah dalam transparansi dan pengelolaan kebijakan yang efektif bagi sektor ekonomi mikro. Pembahasan kedua adalah analisis isu UMKM terhadap konsep ekonomi mikro. Adanya permintaan pasar atau melemahnya permintaan dan tingginya persaingan dapat menekan kinerja UMKM. Insentif pajak PPh 0,5% membantu menurunkan biaya produksi sehingga pelaku usaha dapat menjaga harga dan volume permintaan. Yang kedua adalah teori biaya produksi dan elastisitas penawaran. Akses modal dan biaya input mempengaruhi elastisitas penawaran, di mana program KUR dan pendampingan mampu menekan biaya marginal dan meningkatkan fleksibilitas produksi. Dan yang terakhir, analisis peran intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah melalui subsidi pajak dan pendampingan berperan sebagai kebijakan fiskal mikro untuk mengatasi kegagalan besar, khususnya keterbatasan modal dan tingginya biaya transaksi yang dihadapi UMKM. Lalu pembahasan yang ketiga adalah dampak isu UMKM terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama adalah dampak terhadap konsumen. Kebijakan pajak rendah dan pembiayaan murah membuat UMKM mampu menyediakan produk dengan harga terjangkau serta memperluas pilihan barang melalui peningkatan kualitas produk lokal. Bagi produsen atau pelaku UMKM, insentif pajak, akses KUR, dan pendampingan memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas, peluang ekspansi, keterampilan, dan akses pasar meskipun sebagian masih menghadapi tekanan modal akibat kendala kredit dan pemulihan usaha pasca bencana. Dan bagi pemerintah, dampaknya itu adalah pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan program pendampingan, sehingga UMKM dapat bertahan, berkembang, serta berkontribusi pada PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dan yang keempat adalah saran atau solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro.
Yang pertama, peningkatan akses modal yang tepat sasaran. Melalui KUR berbunga rendah dan bantuan modal bergulir dapat menurunkan biaya modal sehingga biaya total usaha lebih rendah dan membutuhkan output lebih stabil. Yang kedua adalah perluasan pendampingan dan digitalisasi. Membantu menekan biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah subsidi targeted atau untuk input produksi. Itu mampu menurunkan biaya peluang dan meningkatkan daya saing UMKM terhadap produk substitusi. Dan yang terakhir adalah penguatan rantai nilai. Melalui kolaborasi dengan industri besar dan integrasi ke pasar ekspor dapat menciptakan skala ekonomi yang menurunkan biaya rata-rata dan mendorong peningkatan output serta daya saing UMKM. Untuk kesimpulannya, kondisi ekonomi mikro UMKM di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha. Perpanjangan insentif pajak, akses pembiayaan KUR, serta program pendampingan mampu menurunkan biaya produksi, memperkuat modal, dan menjaga permintaan pasar. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, resiko kredit macet, dan dampak guncangan eksternal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan rantai nilai diperlukan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berikut referensi sumber yang saya gunakan untuk presentasi hari ini melalui CNN Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.